Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvania Dwi Irawati dengan NIM 2303010007. Saya mahasiswa bimbingan dan konseling semester 4 Universitas Muhammadiyah Magelang. Halo teman-teman kelas 9, apa kabar hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan semangat. Hari ini kita akan masuk ke materi yang sangat penting dan seru, yaitu PK Karir dengan tema pertimbangan dalam memilih karir. Kenapa penting? Karena sebentar lagi kalian akan naik ke jenjang yang lebih tinggi dan mulai berpikir tentang jurusan sekolah, minat, dan bakat, bahkan cita-cita di masa depan. Melalui video ini, kalian akan belajar bagaimana cara membuat keputusan karir yang tepat dengan mempertimbangkan berbagai hal seperti minat, bakat, nilai-nilai pribadi, kondisi keluarga, hingga peluang kerja di masa depan. Yuk, kita mulai perjalanan mengenal diri dan merencanakan masa depan kita. Hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam menentukan pilihan karir. Menentukan pilihan karir bukan hal yang bisa dilakukan secara asal atau ikut-ikutan teman. Karir akan menjadi bagian besar dalam hidup kita. Jadi, penting untuk mempertimbangkannya dengan matang. Berikut beberapa hal penting yang perlu kamu pertimbangkan. Yang pertama, minat apa yang kamu suka. Pilihlah karir yang sesuai dengan apa yang kamu sukai. Saat kamu menyukai sesuatu, kamu akan lebih semangat belajar dan bekerja di bidang itu. Contohnya, kalau kamu suka menggambar, kamu bisa mempertimbangkan karir di bidang desain, arsitektur, atau ilustrasi. Yang kedua, bakat dan kemampuan. Selain minat, kamu juga harus mempertimbangkan kemampuan yang kamu miliki. Apakah kamu memiliki bakat di bidang tersebut? Apakah kamu mampu menguasai keterampilan yang dibutuhkan? Contohnya, kalau kamu punya bakat berbicara di depan umum, mungkin kamu cocok di bidang pendidikan, penyiaran, atau hukum. Ketiga, nilai dan kepribadian. Karir yang cocok juga harus sesuai dengan nilai-nilai yang kamu pegang dan karakter dirimu. Misalnya, apakah kamu suka bekerja di lapangan atau kantor? Apakah kamu lebih suka bekerja sendiri atau dalam tim? Contohnya, orang yang suka menolong dan sabar mungkin cocok jadi guru, perawat, atau konselor. Keempat, kondisi keluarga. Pertimbangkan juga keadaan keluargamu. Misalnya, apakah keluargamu mendukung pilihan karirmu? Apakah mereka memiliki keterbatasan biaya atau tempat tinggal yang mempengaruhi pilihan sekolah atau kuliahmu nanti? Yang penting, hal ini bukan untuk membatasi, tapi untuk mencari jalan yang paling realistis dan tetap sesuai dengan impianmu. Kelima, peluang kerja di masa depan. Cari tahu apakah karir yang kamu pilih memiliki peluang kerja yang baik di masa depan. Apakah pekerjaanmu ini masih akan dibutuhkan 5-10 tahun ke depan? Bagaimana prospek penghasilannya? Contohnya, di era digital saat ini, karir di bidang teknologi informasi, kesehatan, dan energi terbarukan sangat dibutuhkan. Keenam, tingkat pendidikan atau pelatihan yang dibutuhkan. Beberapa karir membutuhkan pendidikan khusus atau pelatihan tertentu. Pastikan kamu siap menempuh pendidikan atau pelatihan tersebut. Contohnya, untuk menjadi dokter, kamu harus menempuh pendidikan kedokteran selama beberapa tahun. Ketujuh, lingkungan kerja yang diharapkan. Bayangkan, kamu bekerja di karir tersebut, apakah kamu nyaman dengan lingkungan kerjanya? Apakah kamu ingin bekerja di dalam ruangan, luar ruangan, di kota besar, atau desa? Jadi, menentukan pilihan karir tidak cukup hanya dengan satu pertimbangan saja. Kamu harus mengembangkan antara minat, bakat, kondisi, dan informasi yang kamu miliki. Jangan terburu-buru dan jangan takut bertanya kalau mencari informasi sebanyak mungkin. Berikut penjelasan dari 3 poin dalam pertimbangkan memilih karir berdasarkan ketertarikan. Yang pertama, pertimbangkan karir impian. Karir impian adalah pekerjaan yang sejak lama ingin kita capai karena kita merasa tertarik, termotivasi, dan merasa cocok menjalaninya.
Karir impian seringkali muncul dari pengalaman pribadi, inspirasi dari orang lain, atau paparan informasi sejak kecil. Karena memilih karir yang sesuai dengan impian akan memberikan dorongan semangat yang tinggi dalam mencapainya. Seseorang cenderung lebih bertahan dan gigih menjalaninya proses pendidikan dan pelatihan ketika dia mengejar sesuatu yang benar-benar ia inginkan. Contohnya, jika seseorang sejak kecil bercita-cita menjadi dokter karena ingin membantu orang lain, maka memilih jalur kesehatan bisa menjadi pilihan karir yang tepat karena sesuai dengan nilai dan motivasi pribadinya. Kedua, pertimbangkan hobi. Hobi adalah kegiatan yang disukai dan sering dilakukan di waktu luang. Hobi bisa menjadi petunjuk awal tentang potensi karir yang sesuai dengan minat alami seseorang. Mengapa? Ketika pekerjaan sesuai dengan hobi, maka bekerja tidak akan terasa membebani. Justru seseorang bisa menikmati proses kerja sekaligus tetap produktif. Selain itu, orang cenderung lebih terampil dan kreatif dalam hal yang mereka sukai. Contohnya, jika seseorang siswa suka menggambar dan mendesain, mungkin karir di bidang desain grafis, arsitektur, atau ilustrasi digital akan cocok untuknya. Jika seseorang senang memasak, mungkin bidang kuliner bisa menjadi arah karir yang menjanjikan. Ketiga, pertimbangkan apa yang teman-teman nikmati di sekolah. Melihat hal-hal yang sering dilakukan dan dinikmati bersama teman di sekolah juga bisa memberikan petunjuk terhadap bidang yang menarik bagi kita. Teman-teman kadang bisa melihat bakat dan potensi kita yang tidak kita sadari. Karena kadang kita tidak menyadari potensi diri sendiri, tetapi teman bisa memberi masukan seperti, kamu pintar ngomong, cocok jadi pembicara atau MC deh. Kamu juga kamu jago bantuin mengerjain tugas, cocok jadi guru atau mentor. Contohnya, jika kamu senang berdiskusi atau sering memberikan teman belajar, mungkin kamu cocok di bidang pendidikan atau komunikasi. Jika kamu sering menjadi ketua kelompok atau memimpin kegiatan, mungkin kamu cocok dalam bidang manajemen atau kepemimpinan organisasi. Jadi, mempertimbangkan karir impian, hobi, dan aktivitas yang dinikmati bersama teman bisa membantu menemukan arah karir yang sesuai dengan minat dan potensi diri. Ketika kita melihat karir berdasarkan ketertarikan, kita akan lebih termotivasi, produktif, dan bahagia dalam menjalani pekerjaan di masa depan. Oke, selanjutnya yaitu pertimbangan keterampilan dalam memilih karir. Yang pertama, pikirkan apa yang menjadi keunggulan teman-teman di sekolah. Keunggulan adalah kemampuan atau kekuatan yang menonjol pada diri seseorang yang membuatnya lebih baik dalam sesuatu hal dibandingkan orang lain. Karena mengetahui keunggulan sejak di bangku sekolah dapat membantu kita memahami bidang apa yang cocok untuk digeluti lebih serius di masa depan. Keunggulan ini bisa terlihat dari nilai pelajaran tertentu, peran dalam kegiatan kelompok, atau pujian dari guru dan teman. Contoh, jika kamu unggul dalam pelajaran matematika, mungkin kamu cocok untuk jurusan teknik, akuntansi, atau ekonomi. Jika kamu pandai bercerita dan menulis, mungkin kamu cocok dalam bidang jurnalistik, penulis konten, atau sastra. Kedua, pertimbangkan keterampilan apa yang teman-teman kuasai. Keterampilan atau skill adalah kemampuan yang dikuasai seseorang untuk melakukan sesuatu dengan baik. Keterampilan bisa bersifat teknis, misalnya mengetik cepat, menggambar digital, atau non-teknis, misalnya kemampuan berkomunikasi, bekerja sama, atau kepemimpinan. Karena keterampilan yang dikuasai menunjukkan potensi yang bisa dikembangkan menjadi profesi. Semakin sering keterampilan digunakan dan dilatih, maka makin siap pula seseorang memasuki dunia kerja yang relevan. Contohnya, seseorang yang menguasai komputer dan software desain bisa masuk ke karir di bidang IT dan desain grafis. Yang mahir dalam berbicara di depan umum cocok untuk dunia pendidikan, marketing, atau broadcasting.
Yang ketiga, pertimbangkan keterampilan internasional teman-teman. Keterampilan internasional adalah kemampuan yang dibutuhkan dan dihargai secara global, seperti menguasai bahasa asing, terutama bahasa Inggris. Keterampilan teknologi berpikir kritis, kolaborasi lintas budaya, atau kemampuan digital. Karena di era globalisasi, keterampilan internasional membuka peluang kerja yang lebih luas, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Perusahaan kini lebih menyukai tenaga kerja yang siap beradaptasi dengan perubahan global dan memiliki wawasan internasional. Contohnya, kemampuan berbahasa Inggris membuka peluang untuk bekerja di perusahaan multinasional, menjadi penerjemah, atau bekerja di luar negeri. Keterampilan coding atau analisis data dapat membawa karir di bidang teknologi yang dibutuhkan secara global. Keempat, bila teman-teman tidak tahu, maka bertanyalah. Tidak semua orang langsung tahu apa keterampilannya. Oleh karena itu, penting untuk bertanya kepada orang-orang terdekat, seperti teman, guru, atau keluarga. Karena terkadang orang lain bisa melihat potensi kita yang tidak kita sadari sendiri. Dengan bertanya, kita bisa mendapatkan sudut pandang baru tentang ketentuan atau bakat yang kita miliki. Selanjutnya yang ketiga yaitu pertimbangan keadaan saat ini, yang sangat berguna saat memilih karir atau merencanakan karir. Yang pertama, eksplorasi diri sendiri. Sebelum memilih karir, penting untuk memahami siapa diri kita sebenarnya. Eksplorasi diri mencakup minat pribadi, apa yang disukai, minat hidup, apa yang dianggap penting seperti membantu orang lain, atau kebebasan, atau stabilitas. Kemudian kepribadiannya ekstrovert, introvert, atau suka bekerja sendiri atau tim. Kemudian kekuatan dan kelemahan, misalnya pintar berkomunikasi tapi kurang suka hitung-hitungan. Ini akan membantu menyaring pilihan karir yang cocok secara karakter dan kenyamanan pribadi. Yang kedua, pertimbangkan situasi finansial. Setiap karir bisa memiliki kebutuhan dan biaya yang berbeda, baik dari segi pendidikan maupun proses awal karir. Contohnya, apakah kamu mampu secara finansial mengejar pendidikan tertentu? Apakah ada bantuan beasiswa? Atau seberapa cepat karir tersebut bisa menghasilkan pendapatan? Memahami kondisi keuangan membantu mengambil keputusan yang realistis dan tidak memberatkan. Kemudian yang ketiga yaitu pikirkan tentang pendidikan yang harus dimiliki ketika menelusuri sebuah karir. Setiap profesi memiliki syarat pendidikan yang berbeda. Misalnya, dokter butuh kuliah kedokteran dan koas. Kemudian programmer juga mulai dari bootcamp atau S1 IT. Kemudian pengusaha bisa belajar sambil praktik. Memahami jenjang pendidikan yang dibutuhkan, durasinya, dan apakah Anda siap menjalaninya. Kemudian yang keempat yaitu pikirkan untuk kembali ke sekolah. Bagi yang sudah tidak di sekolah atau kuliah, penting untuk mempertimbangkan apakah perlu kembali ke pendidikan formal atau mengambil pelatihan tertentu. Misalnya, mengambil kursus atau sertifikasi, melanjutkan kuliah untuk meningkatkan peluang kerja, belajar keterampilan baru yang relevan dengan tren kerja saat ini. Kemudian yang kelima yaitu lakukan riset lebih banyak. Semakin banyak informasi yang dimiliki, semakin bijak keputusan yang bisa diambil. Riset bisa dilakukan dengan yang pertama, mencari informasi online tentang prospek kerja, gaji, dan tanggung jawab karir tersebut. Kedua, mengikuti seminar atau workshop karir. Ketiga, bertanya langsung ke orang yang sudah bekerja di bidang yang diminati. Keempat, mengikuti tes minat bakat atau konseling karir. Riset akan membuka wawasan tentang apa yang dibutuhkan, tantangan yang dihadapi, dan peluang di masa depan. Jadi, mempertimbangkan keadaan saat ini adalah langkah penting agar karir yang dipilih realistis, sesuai kondisi pribadi, dan mampu dijalani dengan baik. Oke, selanjutnya yaitu pertimbangkan masa depan. Memikirkan masa depan artinya kamu harus mempertimbangkan apakah karir yang
kamu pilih bisa bertahan lama, punya peluang kerja, dan bisa menjamin kehidupan yang layak ke depannya. Jangan hanya memilih karena ikut-ikutan atau tren sesaat, tapi pikirkan juga apakah karir itu cocok dan bermanfaat dalam jangka panjang. Oke, yang pertama itu pertimbangkan karir yang kalian miliki, akses ke dalamnya. Pilihlah karir yang bisa kamu jangkau atau akses dengan kondisi yang kamu miliki saat ini, baik dari segi pendidikan, lokasi, atau jaringan orang yang kamu kenal. Karena kalau kamu punya akses, misalnya ada sekolahnya di dekat rumah, punya kenalan di bidang tertentu, atau bisa kursus online, maka lebih mudah buat kamu untuk masuk ke jalur karir itu. Kemudian yang kedua itu pertimbangkan keamanan finansial kalian di masa depan. Pikirkan apakah karir itu bisa memberi penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupmu di masa depan. Tidak harus selalu besar, tapi setidaknya stabil dan mencukupi. Karena tujuan bekerja adalah untuk bisa hidup mandiri dan sejahtera. Jadi pastikan karir pilihanmu bisa menunjang kehidupanmu yang layak. Ketiga, pertimbangkan stabilitas pekerjaan kalian di masa depan. Apakah pekerjaan itu akan tetap dibutuhkan di masa depan atau justru bisa tergantikan oleh teknologi? Misalnya, beberapa pekerjaan bisa hilang karena digantikan oleh robot atau otomatisasi. Karena kamu perlu memilih karir yang punya prospek jangka panjang agar tidak mudah kehilangan pekerjaan atau harus sering berpindah-pindah. Keempat, melihat informasi panduan karir. Cari informasi tentang karir melalui buku, internet, video, seminar, atau berbicara dengan orang yang sudah bekerja di bidangnya. Ada banyak panduan yang bisa menjelaskan kelebihan, kekurangan, dan langkah-langkah menuju karir tersebut. Semakin banyak informasi yang kamu punya, semakin mantap dan tepat keputusan karir yang akan kamu ambil. Jadi, mempertimbangkan masa depan artinya kamu harus memilih karir yang realistis untuk kamu jangkau, bisa menjamin penghasilan yang stabil, tetap dibutuhkan di masa depan, dan sudah kamu pelajari dengan cukup informasi agar keputusan yang kamu ambil benar-benar siap dan matang. Kemudian yaitu tips mempertimbangkan dalam memilih karir. Ada 3, yaitu yang pertama, jangan merasa seolah tertinggal. Kemudian bila tidak menyukai karir, segeralah ganti. Kemudian yang ketiga yaitu bukanlah akhir dari segalanya bila memilih karir yang bukan sesuatu yang kalian impikan. Teman-teman, memilih karir memang bukan hal yang mudah, tapi dengan mempertimbangkan hal-hal penting seperti minat dan bakat, keterampilan, keadaan saat ini, serta masa depan, kita bisa mengambil langkah yang lebih bijak untuk meraih cita-cita. Ingat, karir bukan soal pekerjaan, tetapi juga tentang bagaimana kita bisa berkembang, merasa puas, dan memberikan makna dalam hidup. Jadi, jangan takut untuk terus mengeksplorasi diri, bertanya, dan mencari informasi. Gunakan kesempatan yang ada hari ini untuk mempersiapkan masa depan kalian sebaik mungkin. Karir yang tepat bukan hanya untuk orang lain, tapi juga bisa kamu capai, asalkan kamu berani merencanakan dan melangkah. Semoga materi saat ini bermanfaat dan bisa membantu kamu menemukan arah karirmu. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Tetap semangat dan percaya pada dirimu sendiri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.